Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari kelompok B dari Kabupaten Karanganyar akan menyampaikan teknik coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya Sadimin Sarjana Teknik, guru dari SMK Satyakara Karanganyar. Selamat menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 kelompok B dari Kabupaten Karanganyar akan mempraktekkan teknik coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya Sadimin sebagai pengamat, Ibu Titi sebagai coach, dan Ibu Yulita sebagai coach. Dalam aksi saya nanti harus ada langkah-langkah yang menggunakan alur tirta. Yang pertama, menyampaikan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, membuat perencanaan aksi nyata. Yang keempat, tanggung jawab. Selama melakukan tahapan-tahapan penerapan model tirta, harus mengandung nilai-nilai kompetensi inti. Yang pertama, riset atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, dengan rasa. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya sebagai pengamat, silahkan dimulai alur tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada siang hari ini kami akan mempraktekkan coaching model tirta. Kami perkenalkan sebagai coach adalah Bu Titi dan sebagai coach adalah Bu Yunita, dan saya sendiri Pak Sadimin sebagai pengamat. Untuk itu pada kesempatan ini kami persilahkan untuk Bu Yunita sebagai coach untuk mempresentasikan kasus yang dihadapi. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya Ibu Yunita? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Titi? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Ibu. Ini Ibu, saya mau minta waktunya, mungkin Bu Yunita bisa ada waktu hari ini. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini saya tidak ada kegiatan Bu. Insyaallah saya bisa bersama Ibu Titi siang hari ini. Yang bisa saya bantu Bu Titi? Iya Bu, begini Bu, saya ini mengalami ada masalah di kelas saya Ibu. Jadi ada satu anak itu namanya Aldo. Saya di kelas TK 7 4 sampai 5 tahun. Itu Aldo itu ini Bu, kalau di kelas itu tidak fokus, suka mengganggu temannya. Seperti itu Ibu. Jadi pada siang hari ini apa ya yang diharapkan ya dari obrolan kita? Ya, yang saya harapkan seperti ini Bu, saya ingin menjadikan kelas saya itu kondusif di pembelajarannya, anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak mengganggu temannya, seperti itu Ibu. Itu yang mengharapkan Solusi bagaimana nanti agar kelasnya nanti menjadi kondusif dan si Aldo ini bisa fokus di kelas seperti itu Ibu. mungkin Bu Titi bisa ceritakan kondisi anak didik Bu Titi secara detail begitu Bu? Saya ingat cerita dulu. Nanti si Aldo ini anaknya kalau di kelas itu tidak fokus, suka mengganggu teman,
suka mengajak teman bercerita seperti itu. Si Aldo ini suka bercerita karena dia itu anaknya sebenarnya pintar, sudah mampu seperti itu, sudah bisa melakukan apa yang diperintah saya, dia pasti sudah bisa, tapi hanya itu saja kurang fokus dan suka mengajak teman yang lain berbincang, ngobrol sendiri kan, jadi anak-anak yang lain ikut ngobrol di situ, jadi kelasnya tidak kondusif seperti itu, Bu. Terus kalau seharusnya kan sudah selesai untuk pembelajarannya tepat waktu seperti itu ya, kegiatannya selesai, tapi ini gara-gara anak Aldo ini mengajak bercerita, jadi mereka malah menjadi ini gerumpul di Aldo ini, malah fokusnya ke Aldo ini semua ikut bercerita seperti itu, jadi kan kondisinya tidak kondusif lagi. Meskipun saya sudah sering mengingatkan teman-teman, kalau ini kan panggilnya teman-teman, sudah selesai belum? Ayo silakan diselesaikan, pasti saya mengingatkan, tapi tetap seperti itu, ingin mendengarkan si Aldo. Kayak kemarin saya ini pergi renang sama ayah, itu kan terus teman-teman yang lain dengar, wah terus apa bagaimana, terus menjadikan ini tidak mengerjakan tugasnya tadi, jadi tidak tepat waktu seperti itu, Ibu. Dari cerita tadi ya terkait dengan kondisi anaknya ya, si Aldo tadi ya, Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Titi itu apa ya yang bisa Bu Titi lakukan supaya di kelas Bu Titi tadi bisa menjadi kondusif? Apa ya, Bu ya, ini mungkin Bu, mungkin saya nanti akan melakukan ini, mengintegrasikan, kan kemarin saya di CPB itu ada pembelajaran PSE, mungkin saya akan terapkan PSE nya itu di kelas, kayak kesadaran diri, manajemen diri, dan juga ini apa itu iklim budaya positif di kelas, agar anak itu menjadi fokus, terutama si Aldo itu. Dari source tadi ya, Bu ya, yang sudah disampaikan Bu Titi, kira-kira ada tidak, Bu, yang bisa membantu Bu Titi untuk melaksanakan langkah-langkah yang rencana yang akan dilakukan Bu Titi? Mungkin nanti untuk yang membantu saya bisa meminta tolong sama rekan sejawat dan juga orang tua, karena untuk nanti kesadaran dirinya saya ingin menerapkan ini, Bu, tentang emoji, roda emoji itu ya, jadi nanti kita minta bantuan teman untuk membuatnya seperti itu, dan pelaksanaannya nanti ketika masuk kelas anak-anak itu mengambil emoji hari ini, bagaimana perasaannya hari ini diambil, terus nanti ketika persepsi saya akan memberikan ruang untuk bercerita, kan tadi kan suka bercerita Aldo itu, biar kita nanti fokus di akhirnya, nanti saya minta Aldo bercerita di awal, biar nanti teman-teman yang lain kan mendengar ceritanya tadi, dan ketika pembelajaran dia fokus. Dan saya juga mau minta bantuan dengan orang tuanya, mungkin dengan anak-anak juga di kelas semua, saya akan ini selalu mengingatkan yang ini, keyakinan kelas, kan kemarin sudah buat keyakinan kelas, saya akan mengingatkan untuk di kelas itu tetap dijalankan untuk keyakinan kelasnya, meminta semua orang ikut aktif atau ikut berpartisipasi. Sangat bagus sekali ya ternyata rencana dari Bu Titi. Dari rencana yang akan dilakukan Bu Titi nih, kira-kira komitmen apa ya, Bu, yang akan Ibu lakukan, dan kira-kira mau dilakukan kapan nih, Bu? Komitmen saya ini, Bu, saya akan menerapkan semuanya tadi ya, dari kesadaran diri, dari manajemen diri, dan juga dari menciptakan iklim budaya positif di kelas itu nanti akan saya terapkan semua, dan saya akan menerapkan secepatnya mungkin, Bu. Mungkin 1 minggu ini sudah berlangsung, jadi masalah itu bisa terselesaikan seperti itu, Ibu. Sangat luar biasa sekali ya, Bu Titi ya. Saya berdoa semoga apa yang menjadi rencana Bu Titi dari solusi permasalahan yang Bu Titi hadapi itu bisa terselesaikan dan sesuai dengan harapan Bu Titi ya, sehingga tercipta kelas yang kondusif di sini. Di akhir sesi ini, Bu, saya ingin bertanya kepada Bu Titi, kira-kira bagaimana ya perasaan Bu Titi setelah melaksanakan coaching dengan saya? Perasaannya, terima kasih, Bu, saya merasa sangat senang, sangat berterima kasih juga, lebih plong ini mendapatkan solusi, jadi nanti bisa saya praktekkan, saya terapkan, dan solusinya itu menjadikan anak-anak lebih kondusif, menjadikan pembelajaran lebih berarti, dan anak-anak lebih ini berhasil dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Terima kasih karena juga bantuannya dari Ibu, saya diikuti hari ini seperti itu, Ibu. Bahagia. Semoga waktu kita bersama ngobrol ini
ya Bu ya, untuk Bu Titi, untuk saya juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali karena Bu Titi sudah berbagi pengalaman kepada saya. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Titi ya, yang tadi akan Bu Titi lakukan itu dapat terlaksana dengan baik dan bisa tercipta kelas yang kondusif seperti yang mungkin saya cukupkan dulu ya Bu ya, karena waktu juga sudah sore ini ya. Semoga di lain kesempatan atau mungkin minggu depan Bu Titi bisa bercerita lagi tentang bagaimana progresnya, apakah sudah berhasil atau apa, mungkin Bu Titi bisa menceritakan kembali. Terima kasih atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi Demikian tadi praktek kuci dari Ibu Yunita sebagai kuci coach dan Ibu Titik sebagai kuci. Setelah saya mendengarkan awal sampai akhir, saya akan mengomentari sebagai tugas pengamat saya itu sebagaimana dialog tadi, apakah alur tirta yang masuk di dalam prosesnya atau tidaknya. Itu yang pertama. Untuk tujuan dalam penyampaian tujuan kuci, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh kuci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan ya pada saat di kelas agar menjadi kondusif. Kemudian untuk identifikasi pertanyaan-pertanyaan dan umpan baliknya, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat menjadikan kelas itu semakin kondusif, sehingga membuat kuci menyadari bahwa pembelajaran itu dilaksanakan dengan kesadaran diri yang harus dihindari, tetapi bisa untuk menambah sumber belajar dalam eksplorasi untuk materi pembelajarannya di kelas. Untuk rencana aksinya, yaitu coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat kuci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan yang baik tadi dengan melalui orang tua, bapak kepala sekolah, dan teman sejawat itu sudah tersampaikan untuk mengatasi tentang kelas menjadi kondusif. Kemudian untuk tanggung jawabnya, yaitu coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh kuci dan ternyata membuat kuci menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang diambil. Demikian komentar dari saya sebagai pengamat untuk tugas praktek kuci dengan menggunakan modul Delta. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam buat guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nur Hidayati. Pada kesempatan siang ini nanti saya sebagai pengamat yang akan membersamai Bapak Sadimin sebagai coach dan Ibu Veronica sebagai kuci. Nanti pada kesempatan ini dengan melaksanakan praktek coach dengan coaching dengan alur tirta
pada kasus Ibu Veronica dengan pembelajaran anak yang kurang tertarik di pembelajarannya di kelas. Untuk pelaksanaan coaching, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Veronica. Selamat siang Bu Veronica. Ya, alhamdulillah ada waktu Bu Veronica. Kira-kira ada keperluan apa Bu Veronica? Begini Pak Sandi, saya itu ingin diskusi dengan Pak Sandi mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya ini, Pak Sandi. Iya. Yang mana di kelas saya itu akhir-akhir ini kan sebagian anak itu merasa tidak tertarik dan ini Pak merasa bosan Pak dalam pembelajaran di kelas. Jadi gini Bu Veronica, kasus yang Anda alami di akhir sesi ini nanti, apakah Ibu yang Anda harapkan dari perbincangan kita berdua ini Bu Veronica? Saya berharap Pak dengan adanya diskusi dan bincang-bincang pada siang hari ini bisa memberikan semangat belajar anak saya di dalam kelas untuk meningkatkan prestasi belajarnya Pak. Oke Bu Veronica, coba Bu ceritakan kondisi anak yang ada masalah tadi secara detail Bu Veronica. Begini Pak, jadi di kelas saya itu saya kan mengajar di TKB Pak. Nah, akhir-akhir ini itu Pak, sebagian anak itu merasa bosan Pak, merasa bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas Pak. Iya. Ini Bu, cara apa yang kira-kira Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Saya juga bingung Pak. Yang sudah saya laksanakan ya Pak ya. Iya. Yang sudah saya laksanakan ini di pembelajaran di kelas saya ini, biasanya saya itu ini Pak, memberikan pembelajaran anak itu di dalam kelas. Dalam kelas, terus di dalam kelas itu saya berikan kadang ya lembar kerja anak. Itu Pak, terus juga pembelajarannya itu saya juga menggunakan apa namanya metode-metode bahan dari pembelajaran itu saya menggunakan yang tidak sebenarnya gitu loh Pak ya. Iya, iya. Oke Bu Veronica, menurut Ibu siapa yang akan membantu dalam melakukan langkah-langkah tersebut Bu Veronica? Tentunya Bapak saya juga tidak bisa bekerja sendiri ya Pak ya, Iya. harus dengan kerjasama juga terutama dengan anak-anak Pak. Iya. Jadi gini Pak, sama saya ya Pak, anak-anak merasa bosan, merasa memang tidak tertarik dengan pembelajaran saya ini kok saya ini ya Pak, ingin adanya selama ini saya melakukan pembelajaran di kelas terus itu juga mungkin yang
sekali ya, bagus sekali Bu Veronica. Kemudian gini Bu Veronica, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dan dimulai kapan Bu itu? Saya mempunyai komitmen agar bisa agar dapat anak-anak yang ada di kelas saya itu tertarik tentang balap ini. Saya mempunyai komitmen saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya angan-angankan itu. Saya akan memulainya untuk sesegera mungkin, Pak. Oh ya. Baik Bu, yang terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi di siang hari ini Bu Veronica? Dengan diskusi pada siang hari ini itu saya itu merasa lega Pak Sadi, bisa berdiskusi dengan Pak Sadi, menceritakan masalah yang sedang saya hadapi di kelas ini, sehingga saya juga dapat mencari solusi ya Pak. Iya. Solusi atas permasalahan. Saya sangat berterima kasih sekali pada Pak Sadimin yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya ajak diskusi, sehingga saya merasa senang dan hati saya merasa lega karena saya sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bapak Sadimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Veronica, ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kasus Bu Veronica bisa diselesaikan dengan bagus sehingga pembelajarannya menjadi lebih baik lagi Bu Veronica. Amin. Terima kasih Pak Sadimin sudah siap. Terima kasih. Setelah saya melakukan pengamatan dari Bapak Sadimin dan Ibu Veronica tentang coaching hari ini, saya akan menyampaikan untuk pengamatan saya, yaitu dengan tujuan penyampaian tujuan coaching. Coach telah menyampaikan tujuannya di coaching ini dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan dari coaching, yaitu pada anak yang kurang tertarik pada mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi sudah disampaikan dengan jelas tadi. Untuk identifikasi masalahnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Pertanyaan yang diberikan oleh coach dapat menggali potensi atau langkah-langkah dari untuk menyelesaikan solusinya tadi. Coaching memunculkan alternatif dan solusinya dari permasalahannya tadi ya. Untuk pembelajaran yang kurang menarik tadi, coaching sudah menyampaikannya, coaching sudah menanyakannya dengan bahasa yang sangat jelas, mudah dipahami dan enak didengar, dengan gaya bahasa juga yang saling melengkapi, saling memperhatikan seperti itu. Dan yang ketiga, untuk rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksinya dari coach. Umpan balik yang disampaikan coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi kepada coach, dan dengan bahasa solusi yang disampaikan oleh coach yang baik, alternatifnya juga disampaikan dari coach tadi untuk pembelajaran yang menarik tadi dengan jalan pembelajaran di luar kelas seperti itu. Coach juga akan mengajak anak-anak untuk coach akan membuat APE ya tadi, APE yang akan menjadikan anak-anak lebih tertarik di kelas. Sedangkan untuk tanggung jawabnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari coach dalam menjalankan rencananya. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik dari coach tadi untuk komitmennya akan melakukan kapan, sudah dijawab oleh coach, akan melakukannya dengan segera, dengan bantuannya siapa, akan dibantu oleh semua yang ada di sekolah tersebut, kelas tersebut, dan akan membuat APE tadi juga akan dibantu oleh akan dibantu oleh warga sekolah dan teman sejawat seperti itu. Mungkin itu tadi observasi yang sudah kami lakukan kepada Bapak Sadimin sebagai coach dan Ibu Veronica sebagai coach. Terima kasih atas waktunya kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lansari. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Kemudian nanti ada Pak Sadimin sebagai coach dan juga ada Bu Veronica sebagai coach ya. Pada siang hari ini kita akan mempraktekkan coaching dengan Anutirta, yaitu pada kasus yang pertama. Nah, karena di sini saya sebagai pengamat, jadi nanti saya di sini hanya akan mengamati bagaimana praktek proses coaching bimbingan. Gitu, ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore Bu Veronica. Selamat sore Pak Sadimin. Bu, sebenarnya saya sejak kemarin ingin ketemu dengan Ibu Veronica. Namun Ibu Veronica kayaknya sibuk. Saya mohon maaf, apakah Ibu Veronica mempunyai waktu luang? Saya ingin menceritakan hal yang terjadi di kelas saya mengajar Bu Veronica. Kebetulan Pak Sadimin, saat ini saya ada waktu luang. Nah, saya ingin juga berbincang dengan Pak Sadimin. Monggo, saya persilahkan. Begini Bu Veronica, melihat dari survei dan pengamatan dalam pembelajaran yang saya lakukan beberapa bulan ini, sebenarnya pembelajaran berjalan dengan normal. Murid-murid itu banyak sekali yang masuk dan mereka pulang juga sesuai jam yang telah ditentukan. Namun dalam pengamatan saya ada beberapa anak yang kurang semangat dalam mengikuti perjalanan pembelajaran saya. Ada sekitar 10 anak yang tidak memperhatikan pelajaran saya dengan serius. Inilah yang menjadi masalah saya mengajar Bu Veronica. Ngaten nggih Bapak. Jadi ada 10 anak yang tidak memperhatikan pelajaran dengan serius ya Pak ya, dalam pembelajaran Bapak di kelas nggih. Terus menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bapak? Saya berharap Bu ada solusi atas permasalahan saya tentang antusias dan semangat belajar anak-anak kelas 12, khususnya mata pelajaran teknik pemeliharaan mesin yang saya ampu ini. Saya berharap sekali solusi dari pembicaraan ini Bu Veronica. Oh, ngaten nggih Pak. Menurut Pak Sadimin itu apa saja sih Pak yang membuat Bapak itu membuat murid-murid Bapak itu kurang bersemangat Pak dalam pembelajaran? Kalau saya perhatikan Bu, kemungkinan yang menyebabkan masih kurangnya murid-murid saya kurang bersemangat adalah yang pertama, pembelajaran saya lakukan tiap hari ini sepertinya saya memaksa anak untuk tetap diam, jangan banyak bercanda dan berbicara. Saya terlalu dominan untuk berbicara cerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat saya proses pembelajaran Bu. Kalau hal itu menjadi penyebab permasalahan dalam pembelajaran Pak Sadimin, kira-kira itu apa saja ya Pak yang dapat membuat murid Pak Sadimin itu biar lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran? Jadi apa yang Bapak lakukan? Menurut saya harus lebih aktif memperhatikan murid-murid saya. Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan harus memuat murid aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hal tersebut bisa dimasukkan pada metode diskusi. Itu mungkin rencana yang akan saya lakukan Bu. Terus menurut cerita dari pembelajaran Bapak tadi,
kalau dinilai itu ada rentang angka 1 sampai 10 itu kira-kira itu Bapak itu berada di nilai berapa ya Pak dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu Bapak? Menurut saya tidak terlalu banyak angka yang saya berikan, Bu. Saya bisa memberikan cukup nilai 6. Gitu ya Pak Sadimin ya. Lalu menurut pendapat Bapak, langkah apa saja yang bisa membuat Bapak itu membuat murid Bapak itu lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran ini? Menurut saya cukup sulit, namun akan saya coba. Saya harus melakukan langkah dengan pendekatan terhadap murid saya, menanyakan pembelajaran seperti apa yang ia inginkan. Selanjutnya saya juga harus merubah metode dan cara mengajar saya. Pembelajaran dibuat menyenangkan, menyesuaikan minat belajar siswa, Bu. Dari apa yang telah disampaikan Pak Sadimin tadi, seperti apa ya Pak ya pembelajaran yang sesuai dengan belajar siswa Bapak itu? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensi dari diferensi konten, diferensi proses, dan diferensi produk. Artinya begini Bu Veronica, pembelajaran diferensian untuk pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar siswa tersebut, Bu. Selain yang Bapak tadi sampaikan, selain pembelajaran berdiferensiasi Bapak, apakah ada pembelajaran yang akan Bapak kembangkan selain itu Bapak? Ada Bu Veronica, pembelajaran yang mendatangkan narasumber asli, yaitu dari pihak dunia industri, bengkel-bengkel yang berada di Kabupaten Karanganyar. Saya undang untuk memberikan materi-materi pada pelajaran saya, yaitu teknik pemeliharaan pemesinan, sehingga anak-anak menjadi senang kalau melihat narasumber langsung, Bu Veronica. Sangat luar biasa sekali nih Pak Sadimin ya. Terus ini Bapak, apakah lingkungan sekolah itu bisa digunakan Pak sebagai sumber untuk belajar juga Bapak? Lingkungan sekolah bisa digunakan, Bu, sebagai sumber belajar siswa, yaitu misalnya di bengkel-bengkel, di lab-lab, ada kendaraan-kendaraan mobil, baik mobil operasional, mobil siswa, mobil guru, itu bisa kita gunakan pada saat servis, kita gunakan sekali untuk praktek, Bu. Selain itu, anak-anak juga memakai sistem YouTube, Bu. Dengan adanya hotspot di sekolah ini, maka anak-anak bisa memanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah, Bu. Oke, betul sekali ya Pak Sadimin ya. Ternyata itu kita harus menyadari bahwa sumber belajar itu memang bukan hanya dari guru dan buku saja, Pak J. Dan saya yakin Pak Sadimin itu bisa memanfaatkan itu semua ya Pak ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Sadimin untuk menyelesaikan masalah ini Bapak? Yang pertama, Bu, saya merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan mendatangkan mitra kerja, teman sejawat, khususnya dunia industri, untuk memberi pembelajaran langsung ke sekolahan. Yang ketiga, menggunakan lingkungan sekolah atau peralatan yang berada di bengkel. Yang keempat, menggunakan IT sebagai sumber belajar, yaitu anak-anak melalui YouTube. Bagus sekali nih rencana Pak Sadimin ini ya Pak ya. Mudah-mudahan dapat terrealisasi dan dapat berhasil Bapak J. Terus sekarang ini Bapak, apa komitmen yang Bapak bangun terhadap rencana Bapak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, memenuhi kebutuhan pelajar murid
saya akan membuat agenda pembelajaran dengan menggunakan narasumber dari luar, yaitu dengan dunia industri. Bagus sekali ya Bapak ya. Saya itu sangat mendukung dan sependapat sekali dengan Pak Sadimin. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Sadimin ya Pak ya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Kita sudah menemukan alternatif jawaban atas masalah yang Bapak hadapi. Nah, sekarang begini Pak Sadimin. Kita telah melakukan percakapan ini. Coba refleksikan sedikit saja Bapak. Apa yang Bapak rasakan pada saat kita melaksanakan coaching pada siang hari ini? Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Veronica, saya merasa lebih tenang karena sudah mempunyai gambaran pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi dan semangat murid-murid dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih pada Bu Veronica atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Ya, sama-sama Pak Sadimin. Semoga kita bisa menjadi guru yang diharapkan oleh siswa-siswa kita, yang mana kita dapat menuntun, membimbing anak-anak kita untuk lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadimin sudah berbagi pengalaman dengan saya. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi Bu Veronica. Sampai berjumpa lagi Pak Sadimin. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Veronica dan Pak Sadimin telah mempraktekkan tadi ya Pak, coaching dengan alur Tirta. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan dari hasil observasi saya tadi ya. Setelah saya mengamati, ini yang pertama terkait dengan model Tirta. Yang pertama itu adalah tujuan. Di sini Bu Veronica sebagai coach itu sudah menyampaikan tujuan. Nah, sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, sehingga baik itu dari coach atau coachee sendiri, terutama untuk coachingnya itu sudah melakukan keterbukaan untuk mencari solusi. Jadi kan tadi sudah dari Pak Sadimin sendiri itu sudah bisa merasa nyaman ya Pak ya untuk menceritakan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi permasalahan dari Pak Sadimin gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait identifikasi. Ini saya juga sudah melihat bahwa Bu Veronica sebagai coach di sini sudah menggali berbagai pertanyaan, sehingga dari Pak Sadimin sendiri di awal itu juga sudah bisa menyampaikan apa permasalahannya, kemudian langkah apa yang akan dilakukan Pak Sadimin seperti itu. Bahkan sudah menceritakan semuanya, kejadian apa yang terjadi pada Pak Sadimin bersama dengan muridnya ya Pak ya, tadi ya, di sekolah terkait dengan antusias dan semangat belajar. Kemudian yang ketiga itu tentang rencana aksi. Nah, di sini saya juga sudah melihat bahwa Bu Veronica itu sebagai coach di sini sudah memberikan umpan balik yang positif kepada coachee, memberikan beberapa apresiasi juga, sehingga dari umpan balik tersebut Bapak coachee-nya sudah dapat menggali ide-ide baru untuk menyampaikan beberapa solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Sadimin. Kemudian dan yang terakhir itu alur Tirta, yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, di sini saya juga melihat bahwa Bu Veronica sudah menyampaikan juga komitmen apa yang akan dilakukan Pak Sadimin terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, saya rasa praktek ini sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu, ya. Saya sendiri di sini sebagai pengamat mohon maaf apabila saya ada salah kata, baik itu kepada Bu Vero maupun kepada Pak Sadimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
like a Hellcat.